Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita insyaallah akan membahas al-ahadisul waridatu fi ba'di asbabis sa'adati baina zawjain, sejumlah hadis berkenaan dengan kiat-kiat menumbuhkan kebahagiaan, membangun kebahagiaan suami istri. Ada beberapa hadis yang akan kita baca, akan kita kaji di kesempatan kali ini. Yang pertama hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang gambaran keluarga yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah keluarga yang terdapat padanya kerjasama dalam ibadah, kerjasama tolong menolong, saling membantu, saling mengingatkan dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Nabi katakan, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa aiqadha imra'atahu fa in abat nadaha fi wajhiha alma. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada seorang suami yang bangun di malam hari lantas mengerjakan sholat tahajud atau sholat malam, dan tidak lupa dia bangunkan istrinya untuk juga beribadah, untuk beribadah kepada Allah dengan mengerjakan qiyamul lail atau sholat tahajud. Fa'in abad, dan jika istrinya enggan untuk bangun, maka dia usapkan air di wajah istrinya, dia perciki atau dia usapkan air di wajah istrinya sehingga istrinya betul-betul mau bangun. Demikian juga sebaliknya, maka suami yang baik yang semestinya suami yang menyejukkan hati seorang muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suami yang punya semangat untuk mengingatkan istrinya dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, tanda dan ciri laki-laki yang baik adalah laki-laki yang senang dan tidak marah ketika, dan apalagi marah-marah ketika diingatkan istrinya untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu lanjutannya hadis, rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayangnya yang luas kepada seorang istri yang bangun di waktu malam lantas mengerjakan salat malam, wa aiqadat zaujaha, dan dia tidak lupa membangunkan suaminya. Karena dia sadar bahwasanya pinginnya bukan masuk surga sendirian, namun pinginnya masuk surga sekeluarga. Oleh karena itu ada semangat untuk mengingatkan pasangan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadat zaujaha, maka istri ini kemudian tidak lupa membangunkan suaminya. Fa'in aba, maka jika suaminya enggan, tidak mau bangun, nadohat fi wajihi alma'a, maka istri ini kemudian memercikkan atau mengusapkan air di wajah suaminya, dan suaminya tidak marah. Dan suaminya tidak marah karena dia sadar bahwasanya ini adalah bagian dari melaksanakan misi, melaksanakan misi keluarga untuk bisa menjadi bahagia dan kumpul bersama di dunia dan di surga.
Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Dalam riwayat Imam Ahmad, versi dari riwayat Imam Ahmad itu la la yarusu fi wajhihi tamsahuhu. Jika tidak memercikkan wajah memercikkan air, maka dia usapkan air ke wajahnya. Maka hadis ini menggambarkan bahasanya sebab kebahagiaan suami istri yang sama-sama sadar agama itu bahagia kalau suaminya, istrinya mau diajak kerjasama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istri yang sadar agama, itu menilai bahasanya bahagia itu manakala suaminya adalah orang yang mau dijak kerjasama untuk beribadah, untuk taat. Dan suami yang sadar agama, cirinya adalah suami yang gembira dan bahagia, manakala istrinya adalah orang yang semangat untuk beribadah dan semangat untuk bekerja sama, tolong menolong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hadis ini disampaikan tentang urgensi nilai penting tolong menolong suami istri dalam kebaikan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urgensinya adalah menyebabkan keluarga ini menjadi keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi usrah marhumah, keluarga yang mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kita akan mendapatkan kemudahan untuk terwujudnya berbagai macam harapan. Dan akan menjadi jalan terlindung dan terjaga dari berbagai macam keburukan. Itu buah dan manfaat jika mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kiatnya adalah dengan tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam sholat malam. Jika demikian keluarga yang Nabi gambarkan, keluarga yang mendapatkan rahmat Allah ini tolong menolong dalam sholat malam yang hukumnya sunnah, maka tentu tolong menolong dalam sholat wajib lebih-lebih lagi. Pasti keluarga ini bisa dipastikan adalah keluarga yang pasangan suami istri yang saling mengingatkan untuk melaksanakan sholat wajib. Suami mengingatkan istrinya atau menanyai istrinya, ngecek istrinya, ini sudah tidur, ini sudah sholat malam, sudah sholat isya ataukah belum. Pulang dari sholat subuh di masjid, suami akan ngecek sudah sholat subuh ataukah belum. Demikian juga istri bekerja sama dengan mengingatkan suaminya kalau sudah adzan, ayo ke masjid, membangunkan suaminya misalnya untuk sholat subuh dan seterusnya. Kemudian di hadis ini kita jumpai doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seorang suami yang bangun di waktu malam dan sholat dan membangunkan istrinya untuk juga mengerjakan sholat di waktu malam. Lantas jika istrinya ini kalah dengan rasa kantuk sehingga berat untuk bangun, maka dia percikkan air ke wajah istrinya. Tentu secukupnya, tidak perlu satu ember. Tidak perlu satu ember, itu namanya mengguyur, bukan memercikkan. Atau sebagaimana tadi dalam riwayat Imam Ahmad, diusapkan air di wajah istrinya sehingga hilanglah kantuknya, sehingga dan tidak marah karena dia adalah wanita yang baik, wanita yang sadar ibadah, sadar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar misinya, sadar terhadap misi keluarga.
maka tidak marah, namun malah ini jadi titik tolak untuk semangat sholat malam. Demikian juga istri. Nabi doakan istri yang demikian, yang bangun ketika kebetulan dulu bangunnya, lebih dulu bangunnya, maka dia bangunkan suaminya. Jika enggan karena rasa kantuk, maka istrinya mengingatkan dengan cara yang lebih tegas. Namun itu tidak membuat lelaki yang sadar ibadah, sadar tujuan, sadar visi misi keluarga itu marah-marah. Namun ya diusap atau diperciki air atau diusap air itu membuatnya hilang kantuknya, bukan hilang kantuk karena marah, namun hilang kantuk sehingga energik dan semangat untuk mengerjakan ibadah dan sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini keluarga muslim yang Nabi gambarkan. Ini idealnya keluarga kaum muslimin yang Nabi gambarkan. Ada kerjasama dalam kebaikan, kerjasama dalam ketaatan, kerjasama dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keluarga dengan gambaran seperti inilah yang semestinya dalam benak kita sebagai gambaran keluarga yang indah. Kalau belum seperti ini maka berarti ya belum indah keluarganya. Belum indah keadaan keluarganya. Ini semestinya yang jadi patokan, yang menjadi tujuan, menjadi harapan. Kemudian tidak hanya sebatas harapan namun berupaya untuk diwujudkan. Bagaimanakah punya keluarga yang bisa saling mengingatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya yang Nabi contohkan sholat malam. Karena sholat malam itu amalan khas orang-orang soleh. Amalan khas orang-orang soleh. Ciri orang soleh dari zaman ke zaman itu sholat malam. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi katakan, "Alaikum biqiyamul lail, fa innahu ta'bus salihina qablakum." Hendaklah kalian rajin istiqomah sholat malam, karena sholat malam itu tradisi semua orang soleh sebelum kalian. Maka semua orang soleh di umat-umat terdahulu sebelum umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya rajin sholat malam. Tidak ada orang soleh yang tidak rajin sholat malam. Itu amalan khas. Amalan khas orang soleh dari zaman ke zaman. Dari umat demi umat. Orang soleh di umatnya Nabi Musa seperti itu. Orang-orang soleh umatnya sebelum Nabi Musa juga seperti itu. Orang soleh setelah umatnya Nabi Musa juga seperti itu. Itu ta'bus salihina qablakum, kata Nabi SAW. Tradisi dan budaya mengakar. Ya, tradisi dan tradisi kuat dan budaya yang mengakar dari orang-orang soleh sebelum kalian. Ya, sehingga ciri orang soleh itu rajin sholat malam. Kalau tidak rajin sholat malam, ya berarti tidak ada padanya tanda-tanda orang soleh. Tidak ada ciri orang soleh. Sehingga karena hal ini maka yang Nabi contohkan adalah sholat malam. Bukan sholat yang lainnya. Karena inilah tradisi orang-orang soleh sebelum kalian. Sehingga keluarga yang ideal, di keluarga muslim yang ideal, Nabi gambarkan dengan kerjasama untuk tolong menolong bangun sholat malam. Dan jika demikian keadaan suami istri, maka semestinya juga ada upaya dari orang tua untuk membiasakan anaknya melakukan hal demikian.
Dan ini dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir malam menjelang subuh pergi ke rumahnya Fatimah. Ke rumahnya Fatimah. Cuma untuk ketuk-ketuk pintu mengingatkan Fatimah dan suaminya untuk sholat malam. Untuk sholat malam. Jadi bukan untuk ngapa-ngapain. Cuma untuk datang, mengingatkan putrinya untuk sholat malam. Demikian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada pembiasaan pada anak-anak untuk sholat malam. Bahkan mengingatkan, bahkan meskipun anak dalam hal ini sudah berkeluarga, diingatkan untuk menjaga sholat malam. Maka keadaan semangat beribadah semacam ini adalah diantara sebab kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga.